Pada tanggal 15 Januari 2003, perusahaan menerima barang atas pembelian pada tanggal 14 Januari dengan nomor SC1010 dengan menggunakan mobil box. Jadi kita ke pembelian, lalu ke faktur penerimaan barang. Baru kita cari pemasoknya, itu CV Sumber Kayu pada tanggal 15, kita ketikkan saja, ketik 15 Januari ya, tanggal 15 Januari 2023. Baru kita isi nomor terimanya tadi, itu tadi SJ 1010 ya, tinggal copy aja dari soalnya. Lalu kita ke di sini kita cek lagi ya, diambil, terus kita ke tagihan di muka, kita klik. Nah, di sini pas kita sudah klik, cari di bumi itu sudah ada ya VI itu, baru kita checklist dua-duanya, kursi kerja dan kursi santai. Kita cek lagi 100 pieces dan 50 pieces. Nah, kalau sudah pas dan sesuai, kita klik lanjut. Nah, maka di situ dia akan muncul ya di depannya. Baru di situ kita juga harus mengisi alamat ya, mengisi alamat, keterangan, dan kalau tadi pengirimannya juga pakai mobil box ya, kita tanggal kirimnya juga kita ubah. Nah, keterangannya ini harus kita isi ya, kita isi dengan nama penerimaan barang dagangan, karena kan tadi kita menerima barang dagangan ya, yang pas tanggal 14. Dan jangan lupa tanggal kirimnya kita ubah tanggal 15 Januari 2023. Dan juga pengirimannya, ingat tadi mobil box ya, kita cari, kita ketik, boleh cari pun sudah ada sih mobil box ya. Itu FOB nya abaikan saja jika semua sudah selesai. Nah, maka pas kita belum ubah ya tadi ya, kita ubah dulu ke gudang depan. Bagian gudangnya kita ketik, karena berdasarkan soal tadi, gudang tadi itu berada di gudang depan bukan belakang. Kita cek satu lagi ya, jadi kursi kerja dan kursi santainya harus kita ubah di gudang bagian depan. Jika semua sudah sesuai ya, kita boleh save kan ya, kita cekkan dulu dari nomor terimanya dan semua sudah, kita simpan. Nah, lanjut kita ke transaksi selanjutnya, yaitu perusahaan melakukan klaim atas pembelian. Nah, tadi bilang aktifkan klaim pemasok, jadi tetap ke pembelian ya kan. Baru kita ke tadi klaim pemasok, berarti kita ke peraturan dulu, preferensi ya, kita ke fitur, ke pembelian, kita checklistkan dulu klaim pemasoknya ya, karena tadi di soalnya sudah ada petunjuknya. Kita klaim, terus kita balik lagi ke pembelian, kita klaim pemasok, kita cari pemasoknya dulu. Di klaim pemasok kita pilih CV Sumber Kayu, lalu di tanggalnya kita tulis tanggal 16 Januari 2023. Nah, barangnya kita pilih berdasarkan soal tadi, kita cari barangnya kursi santai ya kan, kursi santai. Kita cek lagi tadi dia mau berapa, dia tadi di gudang depan ya. Baik, berarti sebanyak 1 piece. Nah kan, itu sudah 1 piece. Gudangnya kita buat di gudang depan, klik aja tanda pencariannya. Nah, kita ubah ke gudang depan, maka dia akan muncul di tampilan depannya. Dan tetap kita tulis keterangannya juga ya, karena di keterangannya kita tulis
tadi dia mintanya dari kuda depan klaim. Oke. Di sini kita lihat lagi, berarti bagian kursi santainya rusak, maka keterangannya perusahaan melakukan klaim melakukan klaim atas pembelian karena barang rusak. Tadi kan barangnya ada yang rusak, makanya mau diklaim. Maka kita buat keterangannya begitu. Oke, jika sudah selesai kita save. Nah, sekarang kita lanjut ke transaksi selanjutnya. Pada tanggal 17 Januari, ya kan? Menerima barang atas klaim pembelian yang pada tanggal 16 Januari tadi ya. Oke. Pembelian. Setting akun selisih nilai persediaan dengan akun beban pokok penjualan. Pengaturan setting preference. Oke, di pembelian baru klaim pemasok juga ya. Oke, kita di sini tetap sama. Kita ke pengaturan preferensi, baru ke pembelian. Di akun perkiraan dulu. Di akun perkiraan, di persediaan, selisih nilai persediaannya tadi kita harus lihat dulu beban pokok penjualan. Oke, lepas beban pokok penjualan, kita ke pembelian, baru ke klaim pemasok. Oke, sudah gitu kita cari. Kita tadi mau klaim, tadi kita udah tanggal 17 kita terima barang, berarti di tipe klaimnya kita tulis, kita tekan yang terima barang. Lalu muncullah kursi santai 1 piece yang tadi pas tanggal 16 kita lakukan. Baru klik lanjut. Nah, udah ada pemasoknya CV sumber kayu. Kita ubah tanggalnya tanggal 17 Januari 2023. Iya. Sebenarnya bisa, kalau nggak mau ketik bisa tekan dari kalendernya aja sih. Nah, habis itu jangan lupa kita buat keterangannya ya. Buat keterangannya penerimaan klaim barang. Oke. Penerimaan klaim barang. Jika sudah siap semuanya, kita save. Apapun itu yang telah kita lakukan harus ingat kita save. Terus kita lanjut ke tanggal 18 Januari. Menerima informasi dari PT Sinta Furniture atas nomor rekening Bank Mandiri. Dengan informasi ini manajemen melakukan pencatatan nomor rekening tersebut ke dalam Accurate Online. Oke. Menerima informasi. Kita ada Bank Mandiri ya. Bank Mandiri. Berarti kita ke pembelian. Nah, habis itu kita ke pemasok. Kita ketik. Kita cari ya, kita cari di PT Sinta Furniture berdasarkan soal tadi ya. Oke, sekarang ini sudah muncul PT Sinta Furniture. Itu kita ke kontak. Iya, ke kontak. Cek baru ke pembelian juga. Oh ya, ke pembelian kita tambahkan rekening bank. Tadi Bank Mandiri ya, teman-teman, maka kita akan klik Bank Mandiri. Kita ketikkan nomor rekeningnya. Saya nggak perlu ketik sih, bisa copy juga dari yang tadi. Nah, tinggal copy, tinggal pastekan ke nomor rekening tadi. Yaps. Atas nama lihat,
atas nama PT Senta Furniture berdasarkan soal tadi. Boleh ketik, boleh juga copy, tapi lebih menyarankan tinggal copy dari soalnya aja. Tinggal copy atas nama PT Senta Furniture. Oke, jika udah, klik lanjut ya. Oh ya, jangan lupa cek lagi baru kita save ya. Tadi kita melakukan, lalu kita lanjut ya ke transaksi selanjutnya. Transaksi tanggal 19 bahwa perusahaan melunasi hutang kepada PT Senta Furniture untuk nama faktur SF161287 sebesar 10 juta. Pembayaran dilakukan dengan transfer ke rekening Bank Mandiri IDR PT Senta Furniture. Oh, jadi di sini tuh kita buat akun baru. Akun barunya kita atas nama akunnya kelebihan bayar ya. Kelebihan bayar berarti kita ke pembelian, baru ke pembayaran pembelian, lalu kita ke pembayaran ke tadi PT Senta Furniture. Banknya, oke, kita ke tanggal dulu. Tanggalnya kita ubah 19 bulan Januari 2023. Banknya Bank Mandiri ya, sesuai dengan soalnya tadi, Bank Mandiri. Nah, kita refresh dulu sebentar, baru kita ambil. Jadi ambil yang SF161287, berarti yang sentra 017 kita jangan klik karena kita mau bayar yang itu, yang SF161287. Nah, jadi di sini kan kita ada kelebihan bayar ya. Jelas, jadi kita harus buat akun ya, buat akun. Kelebihan bayarnya di sini. Jadi dari yang tadi kita ke buku besar, baru ke akun perkiraan, lalu kita ke akun akunnya, kita ganti ke aset lancar lainnya ya, ke aset lancar lainnya, terus mata namanya kelebihan pembayaran. Kelebihan pembayaran mata uang Indonesia ya, Indonesia rupiah. Oke. Jika ini sudah pas ya, kita berarti buat akun lagi dong kan, kita buat akun lagi. Kita klik yang tanda 3 itu yang warna hijau tadi, kita lihat di kode perkiraannya. Nah, nama asli semua, nonaktif kan. Kita cari yang aset lancar ya, aset lancar lainnya, terus kita cari asuransi diberi muka, BPN lebih bayar, saksi aktiva tetap. Nah, berarti di sini kita ke data baru. Karena yang terakhir tadi 11.08, berarti di sini kita 11.073. Oke, kita save, baru kita balik ke pembayaran pembelian. Kita ke pembayaran pembelian,
Baru ini ada preferensi ke fitur, baru ke pembelian, baru ke akun perkiraan, penjualan atau pembelian, akun diskonnya kita cari aja kelebihan pembayaran, itu sudah ada, kita klik. Setelah kita klik, sudah. Baik, jika sudah diikuti dengan benar, kita simpan. Oke, kita balik lagi ke pembayaran pembelian. Di sini kita buat dulu nilai pembayarannya 10 juta. Ya, nilai pembayarannya kita ketikkan 10 juta, bahwa di fakturnya kita di akun diskon kita klik yang kelebihan pembayaran. Ya, tinggal kita cari diskon 1 juta minus 1.850.000. Ingat, tambahkan minus karena diskon akan mengurangi harga. Jika sudah selesai, kita simpan. Nah, maka dia akan muncul nilai pembayaran 10 juta, fakturnya dibayar 10 juta, dan diskon 1.850.000. Metode pembayarannya tadi adalah transfer bank. Ya, rekening banknya Mandiri. Oke. Jika udah siap, keterangannya jangan lupa, yaitu pembayaran hutang. Ya, kita membayar yang tadi, membayar hutang dan ada kelebihan bayar. Di sini tetap ingat tulis keterangannya. Iya, bisa diikuti ya teman-teman. Jadi kelebihan bayarnya itu untuk hutang berikutnya. Jadi kita bayar hutang dan juga ada kelebihan untuk hutang berikutnya. Perlu biar jangan terlalu banyak, kita X-kan dulu semua. Nah, untuk terus transaksi berikutnya tanggal 21 Januari ya. 21 Januari jadi tetap kita tapi kalau kalian ingin cek, yang kalian lakukan bisa lihat dari jurnalnya ya. Mau cek yang tadi kalian kerjakan ya, bisa ke jurnalnya, buku besar. Tinggal ketik aja dari tanggal 1 Januari sampai ke 31 Januari 2003. Jadi periodenya ya sekitar 1 bulan lah, ya sesuai dengan transaksi yang kita lakukan gitu. Jadi kita tinggal lihat jurnalnya deh. Nah, ini dia muncul ya, yang tadi kita lakukan semua, pembayaran pembelian, faktur pembelian, uang muka, semua. Maka keterangan tuh kita tulis supaya pas di jurnalnya itu kita tahu ini untuk bayar apa, ini bayar apa gitu. Nah, lanjut kita pada tanggal 21 Januari ya. Jadi seperti biasa kita masukkan ke pembelian kan, faktur pembelian tuh ke pemasoknya. Jadi pemasoknya kita lihat dulu, pemasoknya adalah pemasok umum. Jadi kita cari dari pemasok itu adalah pemasok umum. Kalau susah tinggal ketik aja sih ya, itu udah muncul. Kita klik pemasok umum, ketik tanggalnya 21 Januari 2023. Setelah itu kita bisa pilih barangnya. Tadi barangnya meja bundar ya, kalau nggak salah ya, meja bundar 20 piece ya. Cari meja bundar. Setelah cari meja bundar, kita ketik ya 20, dan harganya tadi 100.000 ya. Jadi kalau kita udah tulis berapa yang kita mau, harganya berapa, itu total harganya akan otomatis ada gitu loh, tinggal sembarang klik. Nah, gudangnya gudang depan, jadi kita nggak usah ubah lagi ya karena udah ada gudang depan, dan kita klik lanjut.
Nah, tetap muncul di bagian depannya. Dan tetap ingat, jangan lupa isi nomor fakturnya. Ya, setelah selesai kita lihat di bagian depan, kita isi nomor fakturnya 12667. Kita tinggal copy paste saja sih, seperti biasa. Copy paste biar lebih mempermudah. Ya. Habis itu syarat pembayarannya buat COD aja. Tanggal faktur dan benar 21. Terus tanggal pengirimannya jangan lupa nggak diubah ya. Itu harus diubah tanggal 21 Januari. Ya, terus alamatnya kita buat, tinggal kita klik alamatnya. Iya. Bisa diikuti ya, teman-teman. Setelah itu kita cek lagi semua udah terisi, nomor faktur udah, utang tadi udah di depan, tanggal faktur udah diubah, syarat pembayaran juga udah. Kita cek lagi tanggal pengirimannya, kalau semuanya udah ya, cek juga lagi, cek yang di bagian depan meja bundar ya, 20 piece 100.000. Nah, kita tulislah keterangannya, pembelian tunai dari meja bundar ini. Ya terserah sih, kalau memang senyamannya aja, tapi lebih bagusnya tulisnya gitu, pembelian tunai, kita tahu. Setelah selesai kita save ya. Setelah kita selesai tadi, nah, kita bisa lihat, oh jadi kita sudah melakukan pembayaran ya. Pada tadi kita ubah dulu tanggalnya 21, jadi kita bukannya membeli tapi kita juga ada melakukan pembayaran ya. Pembayaran untuk ke pemasok umum tanggal 21 Januari melalui Bank Mandiri ya. Jadi di sini kita metode bayarnya tunai dan nomor fakturnya 12667. Keterangannya kita tuliskan pembayaran ya, pembayaran pembelian tunai. Oke. Yap. Jadi yang sudah kita beli tadi ya, kita ketikkan juga nilai pembayaran. Oke. Kita save. Oh, ternyata nilai pembayaran tidak mencukupi. Tunggu dulu, kita edit. Ada yang salah, teman-teman. Tidak apa-apa. Ini berarti karena nilai tidak mencukupi ya. Berarti kita hapus dari nilai pembayarannya. Nilai pembayarannya kita hapus, baru kita refresh. Nah, kita refresh, nah jadi dia muncul. Jadi faktur dibayar dan nilai pembayaran jadi pas. Nah, pas kan? Kita lihat. Oke, kita lanjut. Kita lanjut ke tanggal 22 Januari. Ya, di sini kita buat PO kepada PT Sentra Furniture. Ada meja bundar dan kursi santai. Meja bundar 20 piece, kursi santai 30 piece. Dengan meja bundar harga 95.000 dan kursi santainya 98.000. Ya, baru tanggal diharapkan dapat terima 23 Januari dengan nomor faktur DP 1819. DP-nya sebesar 2 juta ya, termasuk PPN, dan ditransfer melalui Bank Mandiri. Oke, berarti kita ke pembelian ya. Langsung saja ke pembelian, baru klaim pemasok. Ya, ke klaim pemasok, cari pemasoknya. Tadi PT Sentra Furniture. Ya, PT Sentra Furniture, tanggalnya kita ubah menjadi tanggal 22 Januari 2023 ya. Terus di barangnya tetap tarik ya,
Tadi kalau nggak salah ke meja bundar ya, meja bundar dan kursi santai. Oke, kita ke meja bundar dulu. Meja bundarnya 20 piece ya, 20 piece dengan harga 95.000 ya, 95.000. Nah, jadi udah langsung muncul dong harganya. Kita klik lanjut. Nah, satu lagi barangnya tadi kursi santai ya, kursi santai 30 piece, harganya 98.000 ya, harga 98.000. Udah muncul harga, maka kita klik lanjut. Klik lanjut ya, kita lihat semuanya udah ya, kita klik juga tadi dengan nomor faktur OTP baru diharapkan tanggal 23 ya. Tanggal pengirimannya kita ubah tanggal 23 Januari 2023. Alamatnya kita klik. Jika sudah, kita cek semuanya. Lalu di keterangannya kita tulis pesanan ya, pesanan pembelian dengan uang muka baru kita ke proses, baru uang muka ya, baru di pemasoknya udah ada ya, PT Senda Furniture. Tanggalnya kita ubah dulu, tanggal 22 Januari 2023. Nah, tadi total pesanannya kan 5 jutaan, tapi uang mukanya kan 2 juta ya tadi ya. Coba kita cek lagi. Kita cek lagi ya di soalnya. Dengan DP 2 juta. Jadi udah pas ya. DP 2 juta. Ya. Terus kita ke nomor fakturnya tadi. Tadi alamatnya udah klik juga ya. Jadi ke nomor fakturnya. Jadi nomor fakturnya kita lihat. Tadi DP ya. Coba kita lihat dulu. DP ya, kita copy aja, masukkan ke nomor fakturnya. Iya, kita taruh, terus rekening banknya. Ya, tidak, kita lihat. Yap, di rekening banknya kita tulis, kita buat di Mandiri, yang itu udah ada. Jika semua sudah, itu pun sudah. Tadi DP 2 juta, tanggal juga udah diubah. Kita save. Lanjut ke transaksi berikutnya. Berusaha menerima barang dipesan melalui PT Senda Furniture pada tanggal 22 Januari ya. Berarti kita ke pembelian, ke penerimaan barang. Jadi kita tadi terima dari PT Senda Furniture tanggal
23 ya. Nomor terimanya kita copy aja dari soalnya. Kita copy. Baru ambil ke pesanan. Kita cari pesanannya, tinggal klik. Nah, semua udah ada ya, meja bundar, kursi santai ya. Tapi di sini dia cuma mau meja bundar, jadi kursi santai kita nggak usahain. Baru klik lanjut. Nah, udah di sini juga tadi keterangannya udah kita ubah dulu. Penerimaan kita kan terima barang ya, penerimaan sebagian pesanan. Baru pengirimannya pakai mobil box. Kiriman mobil box, kita cek lagi meja bundar. Oke, berarti kita save ya. Kita lanjut lagi tanggal 24. Perusahaan menerima sisa barang pesan PT Furniture. Itu kursi santai tadi, berarti belum ya. Terima dari PT Sentra Furniture, ganti tanggal 24 ya. Dia ada nomor surat jalan tadi ya. Kita apa aja, copy paste. Di sini sebenarnya agak hang dikit ya, jadi ya begitu, tapi tetap bisa copy paste. Baru kita ke ambil kan pesanan, klik pesanan tadi. Nah, udah muncul kan kursi santainya yang tadi belum kita klik. Baru klik lanjut. Nah, di sini dia sudah muncul. Nah, udah gudangnya juga ada bagian depan ya, dan kita santai juga dengan mobil box. Jadi kita cek dulu dan keterangan kita ganti ya. Keterangan kita ganti jadinya penerimaan barang, penerimaan sisa pesanan yang tadi kan awalnya kita pesan meja bundar, baru ini sisanya kursi santai. Baru pengirimannya pakai mobil box. Dan cek semua dan save. Jadi kita lanjut tanggal 25. Penerima tagihan atas barang terima dari PT Sentra Furniture pada tanggal 23 dan tanggal 24 ya. Nama invoice-nya invoice Sentra. Baik. Tadi penerimaan sisa. Baru tanggal 23 tadi ya, yang meja bundar ya. Kita lanjutkan karena mau ngecek aja sih. Ya. Tadi ya. Terus ke pembelian ya. Kita ke pembelian, baru ke faktur pembelian ya. Ini ada sedikit hangnya, salah ketik, salah pencet. Kita ke faktur pembelian, kita cari pemasoknya PT Sentra Furniture, ganti tanggal 25 ya. Baru kita ke bagian cari barang, ambil, baru kita ke penerimaan. Ke penerimaan kita cari nomornya yang tadi, meja bundar, kipas. Kita cari lagi ya satu. Nah, jadi ada dua ya, meja bundar dan kursi santai. Jadi kita ke nomor faktur tadi, kita copy paste if Sentra tadi ya, copy paste, taruh di nomor faktur. Nomor faktur. Jika sudah, alamat kita klik. Baru keterangan itu penerimaan
penerimaan faktur tagihan. Ke faktur tagihan, baru di sini kita lihat di paling bawah ada ya pesanan dengan uang muka. Jika semua udah, kita save. Terus selanjutnya pada tanggal 26, perusahaan melakukan pembelian kepada CV Sumber Kayu, di mana pada pembelian ini perusahaan menerima faktur dan melunasinya terlebih dahulu, baru barang baru dikirimkan setelahnya. Detailnya tuh meja bundar 50, meja persegi 50, meja kaca juga 50. Oke, terus seperti biasa ke pembelian. Faktur pembelian, cari pemasoknya CV Sumber Kayu tadi ya, baru tanggalnya 26 Januari. Kita ambil barang yang tadi ya, meja bundar, meja persegi sama meja kaca. Meja bundar dulu 50, baru harganya tadi 110.000 ya. Jika udah, kita masukkan angkanya semua, kita klik lanjut ya. Bisa diikuti ya teman-teman. Tetap kita input barang-barangnya, kita input tadi meja bundar, sekarang kursi santai. Oke. Seperti biasa tetap sama, kita taruh kuantitinya, harganya ya. Meja kaca juga, tadi bukan kursi santai ya, maaf teman-teman, meja persegi. Baru kita ke meja kaca, kuantitinya 50 ya, harganya 85.000. Jika sudah, kita taruh nomor fakturnya. Seperti biasa, kita taruh nomor faktur. Di situ perusahaan juga di soalnya menempatkan diskon faktur sebesar 150, pembayaran menggunakan Bank IDR Mandiri ya. Kita klik dulu tagihan di mukanya, kita ganti tanggalnya juga, kita ganti di tanggal 27 ya. Alamatnya kita klik, keterangannya juga kita ganti, kita isi pembelian ya, pembelian dengan pelunasan sebelum barang datang. Oke. Kita cek semuanya, semua sudah ya. Kita lihat soalnya lagi. Oke. Fakturnya udah, kita lihat di proses pembayaran. Lalu kita ke pemasok, kita pilih tadi banknya pakai Bank Mandiri ya. Jadi kita pilih Bank Mandiri, ubah tanggalnya menjadi tanggal 27, tapi dia jatuh tempo tanggal 6 ya. Oke, berarti kita di sini tanggal bayarnya tanggal 26 Januari. Metode bayarnya kita ke cek atau giro. Ini kita tulis ceknya GR7878. Nah, rekening bank
kita pilih, kita di keterangannya tulis pembayaran pembelian tunai. Sebelum itu tanggal CL tanggal 6 Februari ya, karena jatuh temponya segitu, 6 Februari. Di keterangannya kita tulis juga tadi ya, seperti yang saya bilang, pembayaran pembelian tunai. Kita balik lagi, kita tadi mendapatkan diskon faktur ya, sebesar 1.250.000 ya. Jadi kan kita tadi terhutangnya 16.927.500, kita mendapatkan diskon. Jadi di sini kita tekankan dulu, klik fakturnya, baru informasi diskon, akun diskon. Setelah itu kita ke preferensi, ke akun perkiraan, ke penjualan atau pembelian. Kita cek sudah, kita cari beban pokok penjualan, dia kodenya 5101. Setelah ada, kita save. Setelah kita save, kita ke informasi diskon lagi, kita cari beban pokok penjualan. Diskonnya tadi 1.250.000. Kita dikasih minus ya, supaya untuk mengurangi. Ya, 1.250.000. Berdasarkan soal ya, kita ketikkan, lanjut. Nah, di situ dia ada tertulis ya, diskon 1.250.000. Kita ke bawahnya, kita cek sebentar. Jika semua sudah, kita tinggal save ya, kita tinggal save. Oh, dia melebihi nilai total bayar, berarti kita refresh dulu ya. Kita tadi lupa refresh karena terjadi keeroran, kita belum refresh. Nah, baru dia terpotong nilai pembayarannya, baru kita save. Ini ya, terlihat. Baru ke tanggal 28, perusahaan akan membeli secara tunai kepada tanggal 27 ya, yang ini belum, hampir saja ke skip. Perusahaan menerima barang atas pembelian CV sumber kayu. Oke, kita ke pembelian, baru ke penerimaan barang. Baru yang terima kita cari tadi siapa? CV sumber kayu. Kita cari pemasoknya CV sumber kayu. Tanggalnya kita ubah tanggal 27 Januari 2023. Nomor terimanya kita lihat lagi, tari soalnya. Oh, ternyata ada surat jalannya ya, 7780. Kita bisa copy, kita bisa ketik sama aja, 7780. Sebebas kalian, senyamannya saja bagaimana. 780. Ternyata dia menggunakan mobil box dan di gudang depan ya, di gudang depan. Kita cari, ambil dulu di pesanannya, cari di pesanannya. Oh no, tidak ada ya. Oke, berarti bukan di sini. Kita ke cari barangnya, kita ke
baru kita lanjutkan. Lepas ya semua depan, baru kita ke keterangannya. Kita tuliskan penerimaan pembelian tunai, lalu kita ubah tanggal kirim tanggal 27 Januari 2023, pengirimannya menggunakan mobil box. Tapi nggak titik juga nggak apa-apa sih. Kita lanjut ya ke tanggal 28. Oh, yang tadi jangan lupa di save ya teman-teman. Jadi kita lanjut ke tanggal 28. Kita ke pembelian, faktur pembelian. Ya, kita X-kan dulu supaya nggak bingung ya. Kita ke data baru, cari ke pemasok umum, ubah tanggalnya tanggal 28. Baru kita lihat, oh ternyata dia mau kursi kaca sebanyak 100 piece ya, kursi kaca sebanyak 100 piece 72.000. Jadi kita ke barang dan jasa ya, kita input dulu barang dan jasa. Nama barang namanya kursi kaca, nama barang kursi kaca. Umumnya kita S-kan, kita taruh di kursi. Nanti kan merupakan kursi ya, kategorinya kursi dong. Satuannya kita buat piece. Penjualan di sini kita lihat dulu. Berarti di soalnya ada dev discount. Berarti dev harga jual satuannya harga 295.000 per pieces. Terus pajak PPN 11%. Jadi di sini ya. Pajak PPN 11%. Oh ya, di bawah ternyata. Jadi di PPN-nya kita klik. Nah, itu dia PPN 11%. Dia tulisnya pajak pertambahan nilai PPN ya. Berarti semua udah. Harga belinya kita input. Harga beli 72.000 ya. Oke. Semua kita cek lagi 72.000. Kursi kaca, kategori kursi. Harga belinya udah, devnya udah, PPN udah, kita save. Ya, kita save. Kita ke pembelian, kita X-kan dulu supaya nggak terlalu banyak. Balik ke faktur pembelian, kita cari kursi kaca ya yang sudah kita input. Tadi kalau saya salah kuantitasnya 100 ya, dia mau. Yap, 100. Harganya 72.000. Jadi gudangnya gudang depan. Kita lanjutkan. Itu fakturnya kita ketikkan. Kopes juga boleh ya, sama aja. Ketikkan di nomor faktur. Syarat pembayarannya COD seperti biasa. Alamat, klik alamat. Oke, baru keterangannya pembelian tunai. Dah. Tanggal ganti tanggal 28 ya. Oke, nice. Tanggal 28 pengiriman mobil box. Oke. Kita ke balik.
balik dulu. Terus itu proses pembayaran. Nah, ini dia yang tadi ya. Kita ke proses pembayaran Bank Mandiri. Tanggalnya kita ganti. Tanggalnya 28 Januari 2023. Nilai pembayarannya kita refresh agar nominal fakturnya terlihat di sana. Jadi metode pembayarannya Bank Mandiri, berarti transfer ya, transfer di pembayaran pembelian tunai. Oke, kita udah ketik siap, kita cari pas ya nilai pembayarannya 1.992. Oke, baru kita save, kita X kan. Kita cek lagi jurnal di buku besar, ke daftar laporan, kita klik daftar laporan, kita ke buku besar, keseluruhan jurnal, kita ketik periodenya di tanggal 1 bulan 1 2023 sampai 31 Januari 2023 atau terserah lah. Ini mulai dari tanggal kita buat transaksinya. Jadi lebih baik dari tanggal 1 sampai tanggal 31. Gitu kan. Nah, ini dia keseluruhan jurnal dari transaksi 1 tentang pembelian sampai transaksi ke 28. Jadi di sini bisa kita lihat dari keseluruhan jurnal ya, semuanya ada ya, dari pembelian tunai, penerimaan klaim barang, semua ada tercatat di jurnal tersebut. Nah, itu penerimaan, barang di muka, penerimaan barang. Oke, dari transaksi 1 sampai ini terakhir tanggal 28 tadi kita melakukan pembayaran ya, semua ada di sini.